ada yang halal, yang tidak thayyib. Bagi kita yang mungkin punya penyakit yang harus menghindari makanan tersebut, walaupun halal tapi nggak thayyib, maka sebisa mungkin juga dihindari sesuai dengan saran-saran dari medis dan seterusnya. Maka kita berharap kepada Allah mulai dari pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan panjenengan paduka Allah memberikan kepadaku yang pertama ilmu yang bermanfaat. Pagi hari ini kita bersama-sama mengkaji ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita. Bermanfaat itu artinya tidak sekedar menjadi teori pengetahuan, tapi kemudian diaplikasikan, dilaksanakan dengan ringan atas petunjuk dari Allah SWT. Maka kita berdoa mohon diberikan oleh Allah pertama ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban atau warizqan halalan thayyiban. Mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah hari ini dari pagi sampai sore, nanti kita bersama-sama akan mencari ma'isyah masing-masing sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mudah-mudahan diberikan rezeki tidak hanya banyak, tetapi yang halal, yang thayyib. Karena mohon maaf, berdoa dengan bekerja itu didahulukan mana? Berdoa dulu atau bekerja dulu? Berdoa dulu. Ya. Maka kemudian kita setiap keluar rumah pun sudah diajarkan untuk berdoa. Keluar rumah mau aktivitas apa saja, apalagi mau bekerja mencari nafkah. Minimal berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, akan dijaga oleh Allah sampai kembalinya kita ke rumah. Belum lagi nanti naik kendaraan ada doanya, mau masuk pasar ada doanya. Maka berdoa itu dilakukan sebelum kita melakukan aktivitas. Mau makan itu tidak makan dulu terus berdoa, tapi berdoa dulu baru masuk kamar mandi. Itu berdoa dulu, bukan berdoa setelah masuk dan seterusnya. Maka doa adalah silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setelah diberi rezeki ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita amalan mutaqabbalan, amal ibadah yang diterima oleh Allah. Kita berharap begitu. Seharian kita dari bangun tidur, kita sudah melaksanakan ibadah wudhu, sholat malam, sholat qobliyah, sholat subuh, kemudian kita beramal-amal yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah sehingga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Jangan sampai ibadah atau amal-amal kita sehari kita hanya mendapatkan lelah saja. Jadikan lelah kita seharian ini menjadi lillah, yang kalau sudah lillah maka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Maka doa itu penting. Sampun apa nih doa ini ibu-ibu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiga hal itu kan kita raih semua, kita raih semuanya setiap hari. Kemudian diberi ilmu manfaat, karena kalau kita sehari bertambah asupan nutrisi untuk badan tapi ilmu nggak bertambah, itu namanya orang merugi dan tidak seimbang. Bahwa komponen kita di tubuh kita, komponen manusia utamanya kan ada tiga. Yang pertama jasad atau tubuh, yang kedua akal, yang ketiga hati. Yang ketiga-tiganya mesti kita beri asupan nutrisi yang seimbang, yang menjadi haknya. Jangan sampai badan kita saja yang diberi haknya, tetapi akal tidak. Akal diberi, badan diberi, tapi hati tidak. Itu namanya nggak seimbang. Sesuatu yang berjalan tidak seimbang maka akan membahayakan. Maka Islam selalu mengedepankan konsep yang disebut at-tawazun, keseimbangan di dalam hidup ini. Ya, tawazun itu keseimbangan.
sesuatu yang berjalan tidak seimbang panjenengan yang sering saya analogikan panjenengan mengendarai mobil rodanya 4, salah satu bannya kempes mesti akan membahayakan penumpangnya karena nggak seimbang jalannya. Manusia, mohon maaf kalau tiga-tiganya tidak seimbang antara jasad atau badan, akal dan juga hati tidak seimbang, maka jalannya tidak akan baik di dunia ini. Badannya sehat karena asupan nutrisinya selalu bergizi, vitamin dan seterusnya, sehat badannya, kekal. Tetapi mohon maaf, akalnya tidak diberi asupan nutrisi, nggak pernah ada asupan ilmu pengetahuan, wawasan dan seterusnya, maka ya sehat-sehat saja, kemanfaatnya tidak akan maksimal di dalam masyarakat karena tidak memiliki ilmu. Ada orang badannya sehat, ilmunya juga banyak, cerdas, tetapi hatinya keropos, tidak pernah diisi, maka dia pun akan berjalan tidak seimbang. Sehat, kemudian cerdas, tapi hatinya kosong. Jadi orang akan, mohon maaf, mungkin sifatnya keras, tegaan, raja tega dengan orang lain. Karena dia hanya mementingkan akal pikiran saja dan kesehatan tubuh saja, hatinya keropos. Teman sendiri dibunuh, teman sendiri diambil rekeningnya. Itu kan sehat badannya, cerdas akalnya, sekolahnya sampai sini, tapi hatinya keropos. Maka kecerdasan itu kan ada 3 paling: kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Nah, yang hati ini spiritual. Spiritualnya nggak pernah diberi asupan nutrisi, ya susah jadi orang yang seimbang berjalan hidup ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, asupan nutrisi untuk badan kita sudah tidak tidak susah lagi untuk mendapatkan. Wong pagi hari ini saja di depan kita sudah ada. Ini minuman, teh, gorengan itu adalah nutrisi untuk badan kita, dan itu tidak pernah kita lupakan. Bahkan sehari tidak hanya 3 kali, kadang-kadang ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ya kan? Semua masuk. Walaupun habis makan enak, tapi ada orang nawarin bakso, mangkat. Bakso sudah selesai, ada orang nawarin sate lagi, mangkat lagi. Itu untuk badan. Nah, untuk akal, nutrisinya adalah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengetahuan. Jangan sampai sehari pun kita akalnya tidak diberi tambahan ilmu pengetahuan. Dari mana saja, dari kita mendengarkan, dari kita membaca, dari kita mengamati alam ini akan menjadikan ilmu bagi kita. Sehingga ilmu di luaran sana jauh lebih luas daripada ilmu di bangku sekolah. Universitas alam semesta itu lebih banyak ilmunya daripada universitas yang lain. Maka berikanlah hak akal itu untuk ditambah ilmu, wawasan, pengetahuan setiap hari. Nah, yang ketiga, asupan nutrisi untuk hati kita, kolbu kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Beribadah kepada Allah otomatis mengingat Allah. Itulah asupan nutrisi untuk hati kita. Ketika tiga-tiganya sudah seimbang, sudah diberikan semuanya haknya antara badan, akal, dan hati, maka insya Allah manusia itu akan berjalan di dunia ini dengan seimbang, ya, dengan enjoy, kepenak dirasakan kalau sudah seimbang. Tapi kalau salah satu belum dicukupi, nggak akan seimbang. Ibadah terus berarti kan hatinya banyak asupan nutrisi, belajar terus, ngaji terus, tetapi nggak punya belas, tenang nggak? Nggak tenang. Maka tiga-tiganya harus dihidupkan, itu akan muncul atau berbuah ketenangan. Ya. Walaupun dari mati Allah, sekali lagi doa menikah menaisakan jangan sampai dilupakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, selanjutnya masih tentang urgensi mengenal Allah. Bagaimana kemudian kita akan
berjalan dengan tenang dalam hidup ini kalau kita sendiri tidak mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah SWT. Karena di dunia ini ada dua kata yang semua orang itu mencari bahkan memburunya, yaitu kata tenang dan senang. Hampir sama, hanya selisih satu huruf, tenang dengan senang, kesenangan dengan ketenangan. Itu yang dicari manusia. Tetapi lebih dominan, lebih mayoritas orang mencari kesenangan daripada ketenangan. Padahal belum tentu kesenangan itu membawa ketenangan. Tetapi ketenangan belum tentu juga membawa kesenangan. Maka mestinya dua-duanya itu. Cuma kalau suruh milih di antara dua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira kita akan memilih hidup tenang apa hidup senang? Tenang atau senang, Pak? Tenang dan senang. Kalau milih dua-duanya, Anda ujian sekolah tidak akan lulus. Karena pilihannya A dan B, jangan milih C. Bukan dia enggak. Kalau milih salah siji, pilih dua-duanya. Salah loro. Pilihan itu salah satu. Dilematis. Senang apa tenang? Tenang itu ya. Kuncinya apa Bu? Hidup tenang itu. Gak mikir. Orang gila itu tenang nggak hidupnya? Gak mikir. Gak mikir. Mau tenang jadilah orang gila. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kesenangan itu apa namanya, barometernya itu apa namanya, tidak sama antara satu orang dengan lainnya. Ada orang yang mengukur orang itu senang ya, memiliki misalnya istri yang cantik. Orang menganggap dari luar senang lah, padahal yang menjalani belum tentu. Wong istri cantik, gede dhuwur, putih kayak sego, tapi setiap hari bentak-bentak suaminya. Orang di luar sana nggak tahu, kelihatannya tenang senang, enggak, padahal yang menjalani itu Masya Allah setiap hari dibikin sakit hatinya. Orang menganggap kalau sudah punya anak putra putri yang cerdas, intelektualnya, akademisnya bagus, dianggap orang lain, bapak itu, ibu itu senang ya, putra putrinya akademinya bagus, rankingnya bagus kalau di sekolah. Yang menjalani belum tentu. Wong di sekolah ranking 1, tapi di rumah disuruh ibunya sedikit saja tidak mau jalan, bahkan bentak-bentak ibunya. Sakit enggak Bu dibentak putranya Bu? Sakitnya di mana? Ya tidak. Orang luar hanya melihat apa namanya lahiriahnya saja. Kekayaan juga belum tentu membawa ketenangan. Maka obat dari ketenangan hati adalah kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan banyak mengingat atau berzikir kepada Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Jadi kunci tenang itu ketika kita zikrullah dan menggantungkan seluruhnya kepada Allah. Mohon maaf, maka ini materi puncaknya itu ada kata Allah, kemudian di akhir endingnya itu ada hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, yang senang dan seterusnya. Itu kuncinya ketika kita mengenal lebih jauh, lebih dalam dengan Allah SWT. Nah sekarang ini mohon maaf, Bapak Ibu masih ingat dengan
orang yang murtad namanya, mohon maaf, Saifuddin Ibrahim. Ya. Saifuddin Ibrahim. Bagaimana kemarin ketika awal-awal murtad itu membuli habis-habisan agama sebelumnya, agama Islam. Sekarang mulai hari ini dia, mohon maaf, berbalik membuli agama yang sekarang dia anut, membuli habis-habisan dan nggak tenang ternyata dia di sana. Bahkan berkali-kali dia mengatakan, videonya ada, jangan sampai kalian masuk agama saya sekarang. Berkali-kali, jangan sampai. Padahal awalnya kayak apa? Artinya ketenangan itu akan diraih, dicapai ketika kita sudah betul-betul mendapat hidayah dan bahkan kemudian kita dekat dengan Allah SWT. Betul, panjangnya bisa bersama video yang baru itu. Terus kata-kata kasar untuk agamanya yang sekarang itu. Nah, maka saya ngangan-ngangan sepertinya dia akan kembali lagi suatu saat ke agama yang pertama, agama Islam. Sehingga banyak kan kita saksikan tokoh-tokoh publik, kemudian selebritis keluar masuk Islam murtad. Karena sebenarnya mereka itu mencari ketenangan gitu. Hidup ini untuk apa sih kalau nggak tenang? Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Hidup hanya 60-70 tahun. Untuk apa kalau nggak tenang, nggak senang, nggak berbuat baik? Maka ketenangan itu sekali lagi dengan modal banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Loh, mohon maaf, kita yang biasa sholat subuh bahkan berjamaah di masjid, sekali nggak sholat subuh mesti nggak tenang hatinya, perasaannya nggak tenang. Yang biasa menjaga sholat 5 waktu kok sehari nggak melakukan satu sholat saja mesti nggak tenang. Apa ya saya yang belum kerjakan hari ini kok rasanya penak hati ini? Karena ketenangan itu akan dimunculkan, akan dihasilkan dari kita berzikir mengingat Allah SWT. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kepada teks singkat saja. Tapi intinya bahwa kemarin di khutbah Jumat sudah kami awali bahwa kehidupan kita yang kita cari adalah sebenarnya ketenangan itu. Kalau kesenangan itu kan relatif. Orang yang kadang-kadang orang yang hanya punya sepeda ontel lebih senang daripada yang punya mobil Pajero. Dia lebih senang, lebih tenang. Maka relatif kesenangan itu tergantung yang menjalani itu. Ada yang punya anak pintar-pintar nggak tenang, nggak senang. Ada yang punya anak biasa-biasa saja tapi tenang. Karena menurut saya Bapak Ibu, apa yang kita upayakan dari mulai ma'isyah kehidupan kita, nikmat rezeki berupa harta benda anak-anak itu suatu saat tidak hanya kita tinggalkan saja, tetapi nyuwun sewu ada suatu hari, kalau yang sering kita sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari itu nanti tidak ada manfaatnya malun, harta benda yang kita tumpuk, wala banun, dan juga anak-anak yang kita banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah laki-laki dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Itu yang akan selamat di hadapan Allah. Bahkan kemudian di surat Abasa Allah sampaikan, ini mengingatkan kita semuanya agar kita tidak kebablasan di dalam mencintai dunia ini. Bahwa Allah sampaikan, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sa'nu yughni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sendiri sampaikan, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala atau trompet untuk kedua kalinya, setelah yang pertama ditiup menjadikan dunia hancur lebur alias kiamat, maka yang kedua kalinya malaikat Israfil meniup trompet untuk membangunkan seluruh manusia.
seluruh manusia sejak awal Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, entah siapa, semua dibangunkan dengan mendengar trompet yang kedua kalinya itu. Tidak ada satupun manusia yang tidak bangun. Kalau sekarang dengar adzan nggak bangun, silahkan saja, ya, masih bisa. Tapi kalau trompetnya Israfil sudah dibunyikan kedua kali, tidak ada manusia yang mengelak, malas-malasan bangun. Semua bangun dari kuburnya masing-masing. Kemudian setelah bangun, manusia seperti orang bangun tidur dengan mendadak karena ada suatu kejadian bencana, gempa bumi dan seterusnya. Bingungnya luar biasa, kan? Sedang tidur nyenyak-nyenyaknya, kemudian terjadi gempa bumi, gempa, semua orang bingung. Sampai kadang-kadang seorang ibu mau menyelamatkan anaknya, jebule sing digawa metu bantal guling. Itu baru di dunia, baru gempa sedikit sekali yang digoncangkan oleh Allah. Itu sudah bingung, kalah kabut luar biasa, mencari tanah lapang, menyelamatkan sendiri-sendiri. Nggak koper, bapak, ayo bu cepat selamat, mesti melayu dewe. Yang penting awake dewe selamat, itu baru di dunia. Di akhirat nanti, ya Allah, kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu nanti orang lari tunggang-langgang, menghindar sejauhnya dari saudaranya, dari kakaknya, dari adiknya, wa ummihi wa abih, bahkan lari dari ibunya, dari bapaknya. Enggak peduli bapak ibu yang selamat atau orang, yang penting awakku selamat. Seorang anak lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, bahkan seseorang itu lari dari orang yang paling dekat di dunia. Siapa itu? Orang yang paling dekat dengan kita siapa, Bu? Istri atau suami, yang kedua anak-anak. Dan itu pun akan kita hindari, akan kita jauhi sejauh mungkin. Yafirru, farro yafir itu lari tunggang-langgang, bahasa kasarnya minggat. Kalau cuma lari itu jaroya jadi, tapi kalau yafirru, Allah pakai pilihan kata yafirru, karena memang betul-betul nanti itu orang per orang akan lari menghindar dari saudaranya, menghindar dari ibu bapaknya, bahkan menghindar dari sahibatihi wa bani, dari istri suaminya dan dari anak-anaknya, lari semuanya. Yauma idzin sa'nu yughni likulli imri'in yauma idzin sa'nu yughni. Setiap pribadi, mar'un itu pribadi, saksun, yauma idzin hari itu sa'nu yughni, sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk urusan masing-masing. Terus orang kalingan saat itu, ya, saat dibangunkan dari itu nggak ingat lagi. Terus orang kalingan anak putu, orang kalingan bojo, orang kalingan teman, saat itu nggak kalingan. Saking bingungnya, karena begitu dahsyatnya tiupan trompet dari malaikat Israfil itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kita miliki di dunia, maka kita gunakan untuk sebaik-baiknya mencari saham dan investasi kehidupan di akhirat. Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu dengan anugerah Allah di dunia ini untuk kehidupan akhirat. Untuk kehidupan akhirat. Maka sering kami sampaikan, kita sebisa mungkin jangan seperti menjadi lilin, sering bisa menerangi yang lain, memberikan manfaat bagi orang lain, tapi diri kita terbakar. Kadang-kadang ada orang berprinsip, saya mencari nafkah, mencari rezeki, mencari uang adalah untuk kebaikan dan masa depan anak-anak saya. Sampai dia terbengkalai waktunya, orang kau bersolat, orang kau berbayar zakat, punya uang banyak mau daftar haji aja eman-eman. Bila anak-anakku belum selesai kuliahnya, daftar haji sok lemes rampung kabeh. Itu namanya lilin, menerangi, bermanfaat bagi yang lain, tapi dirinya terbakar. Maka kita mestinya sekali lagi harus seimbang dalam hidup ini. Kalau nggak seimbang, kita akan akan sengsara sendiri. Ya, buat anak, buat orang lain, buat saudara, iya.
tapi diri kita harus perhatikan juga. Pokoknya apa-apa buat anaknya, buat saudaranya, baik-baik semuanya. Kita mau beli sarung untuk sholat saja nggak sempat. Itu namanya tidak seimbang gitu. Maka ya kita bagi-bagi betul. Untuk kepentingan saya nanti di akhirat apa, untuk kepentingan anak-anak apa, untuk kepentingan orang tua saudara apa, mesti kita seimbangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Naskahnya bisa kita panjang ini sendiri. Di situ sudah ada tertulis ayat-ayatnya, ya. Kalau kita percaya kepada Allah itu tidak hanya Allahnya saja, ya. Menuju keyakinan kepada Allah, bertauhid kepada Allah itu sebelumnya kita juga harus mengakui semua yang dimiliki Allah. Pertama, kita harus iman kepada zatnya itu sendiri. Zat itu wujudnya Allah. Orang yang akan lihat Allah itu wujud, tapi di mana? Kayak apa? Seperti apa? Kok orang itu? Jangankan Allah, ciptaan Allah ada yang kita percaya wujudnya, tapi nggak pernah melihat kan? Ya. Kita percaya nggak ada kentut itu? Pernah melihat? Ya, tapi nggak kelihatan. Tahu. Itu kalau misalkan bela angin juga kita, anginnya gede teman lah, bisa gede. Suara tanpa Nah, Allah juga kita harus meyakini. Maka orang yang sholat, yang puasa, yang zakat itu tidak akan dilakukan sebelum dia percaya kepada yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 3. Dan kalau kita benar-benar sudah lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib dulu wa yuqimuna shalah, baru selanjutnya. Tidak akan kita mengerjakan sholat kalau tidak percaya kepada yang gaib. Maka Allah termasuk zat yang gaib, tapi kita harus yakin. Yang kemudian kita harus, setelah percaya zatnya, maka kita harus percaya kalau bisa, walaupun belum hafal harus pernah tahu. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. 20 itu sebisa mungkin ya hafal. Kalau nggak hafal ya paling tidak kita tahu. Wujud kita bahwa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudratil wadad sama basol kalam wahdaniyah sama basol kalam qadiran muridan aliman kayan samian basiran mutakallim. Itu sifat wajib bagi Allah, harus kita yakini betul, harus. Bahkan kalau sudah tahu dan hafal sifat wajib yang 20, maka kita juga harus meyakini Allah juga punya sifat mustahil, yaitu 20 juga. Lawannya dari sifat wajib namanya sifat mustahil. Lawannya wujud ada, tidak ada. Lawannya kidam, bakok dan seterusnya. Paling tidak kita pernah membaca, kalau bisa dipahami maksudnya sifat kidam itu apa, mukhalafatul hawadisi itu apa, qiyamuhu bi nafsihi itu apa dan seterusnya. Kemudian kita juga harus percaya kepada al-asma. Al-asma sudah kita baca setiap pagi. Asmaul husna itu asma-asma Allah 99 tambah 1 nama Allah itu sendiri menjadi 100. Allahur Rahmanur Rahim, Malikul Qudus, Salam dan seterusnya. Itu kita harus meyakini asma-asma Allah yang disebut Asmaul Husna itu. Asmaul Husna artinya asma, nama-nama yang baik daripada Allah SWT. Kemudian kita harus meyakini juga akan af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Kita harus yakini, kita harus menerima apapun yang diperbuat oleh Allah. Allah menciptakan bumi, langit seisinya, langit bertingkat-tingkat, bumi kemudian bulat diputar 24 jam sehari, kemudian ada planet-planet yang lainnya. Semua itu adalah af'al, perbuatan-perbuatan Allah, harus kita yakini dan harus kita terima dengan hati yang ikhlas akan perbuatan-perbuatan Allah. Termasuk Allah menimpakan bencana, musibah dan seterusnya. Tugas kita adalah meyakini, membenarkan dan mengikuti apapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyimpang dari kehendak dan perbuatan Allah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan,
kita bersyukur, alhamdulillah keinginanku dikabulkan oleh Allah. Tapi tatkala kita berdoa kemudian tidak dikabulkan, maka menurut sahabat Ali harusnya kita lebih bersyukur lagi, alhamdulillah keinginanku tidak diijabahi oleh Allah karena Allah menginginkan yang lain daripada keinginanku. Jadi hidupnya akan rileks, akan santai. Waktu ndonga ben dina ben wengi ora tau diijabah karo Gusti Allah. Anda akan tenang ya. Diterima, diijabah, alhamdulillah berarti keinginanku dikabulkan Allah. Ketika tidak diterima, inilah keinginan Allah. Karena apa yang kita anggap baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang kita anggap buruk belum tentu jelek menurut Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, seterusnya, yang penting yang awal dulu zatnya kita yakini, kemudian sifat-sifatnya kita pelajari, al-asma juga kita pelajari, kalau bisa kita hafalkan dengan al-af'al, perbuatan Allah seperti apa. Yang jelas mesti mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan yang diperbuat oleh makhluk-makhluk. Setelah itu endingnya kita akan mendapatkan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bisa kita lanjutkan lain waktu, lain kesempatan. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, diberi kesehatan yang paripurna, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang soleh-solehan, rezekinya berkah, amin ya rabbal alamin. Wasikum Allah tina shiratal mustaqim. Allahumma fiqh ila qamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.